Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sobat Game Lab Indonesia. Terima kasih nih sudah hadir kembali dan bertemu lagi dengan saya dan Alfadi dalam kegiatan webinar Glow edisi ke-85 nih, di mana di Glow Game.id online webinar ini kita akan selalu hadir setiap harinya. Kita akan bawakan tema yang berbeda-beda, dan di mana di hari ini kita akan bawakan tema seputar game development dengan tema bikin game sendiri. Bisa banget dengan Construct Game Engine nih. Jadi mungkin di hari ini sesuai dengan temanya ya teman-teman, kita akan praktek nanti untuk bikin game sendiri, tentunya dengan Construct Game Engine nih. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang suka main game atau sebelumnya setiap hari juga mungkin main game, bisa nih untuk mulai hari ini kita bisa bikin game sendiri dengan Construct nantinya dengan Game Engine. Salah satu game engine yang mungkin cocok untuk pemula juga ya. Jadi di Construct ini teman-teman bisa nanti untuk praktek langsung bikin game sendiri. Nah, terima kasih nih buat teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Seperti biasa, saya ingin sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Boleh di absen dulu nih teman-teman dari kota mana aja nih, sambil saya absen dulu mungkin teman-teman yang sudah hadir. Siapa tahu ada teman-teman dari satu kota nanti bisa belajar bikin game bareng atau nanti bisa berkolaborasi nih untuk membuat game sendiri nantinya. Jadi silakan teman-teman bisa di absen di kolom chat teman-teman, tinggal ketik aja sekolah boleh, kotanya juga boleh, atau universitasnya juga boleh teman-teman. Silakan bisa diketik di kolom chat. Oke, pertama nih ada Kak Sania Aulia Azam dari Jakarta Timur. Terima kasih Kak Sania Aulia Azam ya dari Jakarta Timur sudah hadir. Ada juga nih Randy Julian Rizky. Kak Randy Julian Rizky Bekasi hadir Bang. Oke, terima kasih Kak Randy Julian Rizky. Ada juga Kak Rizky Fauzi ya, Rizky yang lain juga dari Tangerang juga hadir. Terima kasih. Ada juga nih Kak Fajar Hari Nugraha dalam kurung down ya. Dari Banjarmasin. Wah, sudah hadir juga. Terima kasih Kak Fajar dari Banjarmasin. Ada juga nih Kak Diar Artis dari Sumedang. Terima kasih Kak Diar Artis dari Sumedang. Ada juga nih Kak Rahardi Andrianto dari SMK Kartini Jember hadir. Terima kasih Kak Rahardi Andrianto. Salam mungkin buat teman-teman dari SMK Kartini Jember ya Kak Rahardi. Ada juga nih Kak Kusik Prasetyo dari Solo Sukoharjo hadir. Oke, terima kasih Kak Kusik Prasetyo dari Solo Sukoharjo ya. Terima kasih sudah hadir. Ada juga nih Kak M. Zayan Kamaludin dari SMK juga nih, SMK Negeri 4 Bojonegoro. Salam mungkin buat teman-teman dari SMK Negeri 4 Bojonegoro ya. Ada juga nih Kak Renanda Juliardi juga nih dari Universitas Gunadarma juga sudah ada. Terima kasih Kak Renanda Juliardi dari Universitas Gunadarma. Mungkin salam juga buat teman-teman dari Universitas Gunadarma ya. Jadi teman-teman hari ini saya cek dari berbagai kota ya, bahkan ada yang dari Banjarmasin juga sudah hadir. Ini yang terbaru juga ada Kak Cindy dari Banten juga hadir. Terima kasih juga Kak Cindy. Ada juga dari SMK teman-teman juga, ada yang dari universitas juga, ada dari dunia kuliah juga. Terima kasih teman-teman mahasiswa, ada juga siswa juga. Terima kasih nih sudah hadir di webinar hari ini. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nih ikut webinar Glow, saya ingin jelaskan dulu. Jadi di hari ini kita seperti biasa akan bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian materi nanti oleh narasumber kami, dan akan disambung dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kalau masih belum paham seputar pembuatan gamenya, boleh saat teman-teman tanyakan saja mungkin saat sesi tanya jawab. Atau misal nih, saat sesi penyampaian materi teman-teman sudah ada pertanyaan atau sudah ada yang ingin dikonfirmasikan, boleh aja langsung ketik di kolom chat teman-teman, langsung dikirim. Tapi nanti akan kita tampung dulu nih pertanyaannya dan akan kita bahas bareng-bareng saat sesi tanya jawab. Oke, mungkin langsung saja saya ingin kenalkan dulu nih pembicara kita di siang hingga sore hari ini. Beliau merupakan salah satu tim co-trainer di bidang game developer Game Lab Indonesia. Langsung saja kita kenalkan ini dia Kak Samsul Huda. Selamat siang Kak Huda. Oke, oke. Halo, selamat siang Kak Danu. Oke, gimana nih kabarnya Kak Huda? Masih semangat ya Oke, Kak alhamdulillah. siang Oke, ini? semangat, tetap semangat ini Kak Danu. Oke, Oke, alhamdulillah. Nah, Kak Huda nanti yang akan membawakan materinya nih, tapi sebelum saya serahkan ke sesinya kepada Kak Huda, saya ajak teman-teman untuk foto bareng dulu ya sebelum sesi penyampaian materi. Jadi mohon sediaan teman-teman nih untuk buka kamera sebentar, kita foto bareng dulu. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3, teman-teman bisa untuk berpose sambil nunggu teman-teman yang lain juga ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berfoto bersama. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Akan langsung saja saya serahkan kepada Kak Uda untuk menyampaikan materinya seputar bikin game sendiri. Bisa banget dengan Construct Game Engine. Silahkan Kak Uda. Oke, terima kasih Kak Danu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya ya. Nah, baik teman-teman, selamat siang menjelang sore ya. Sebelum itu saya akan mempresentasikan atau share screen terlebih dahulu ya. Nah, kita nanti akan langsung praktek dalam membuat game menggunakan game engine Construct seperti itu. Sebenarnya ya. Oke. Nah, oke. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen saya? Oke. Sudah Kak. Oke, nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah game engine yang berbasis website seperti dengan game engine Scratch dan yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah eh, game engine yang sangat mudah bagi teman-teman jika teman-teman ingin memulai nih membuat game dengan awal atau pemula seperti itu ya. Nah, di dalam game engine Construct sendiri ini terdapat beberapa fitur di antaranya seperti kita dalam membuat game yaitu menggunakan drag and drop atau memasukkan event saja. Jadi tidak perlu kita memasukkan kode untuk membuat game seperti di game engine Unity atau Godot atau apa ya, banyak lagi lah seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tahapan awal bagi teman-teman jika ingin membuat sebuah game seperti itu. Nah, ini adalah gambaran atau tampilan dari halaman website Construct ya, yaitu ini sebuah game-game yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya ini adalah sebuah eh, tutorial-tutorial. Nah, di sini juga tidak hanya kita membuat game menggunakan drag and drop, namun dalam game Construct ini kita bisa menggunakan kode-kode untuk membuat gamenya. Nah, jadi tidak perlu apa ya? Jika teman-teman suka ngoding bisa juga nih digabungkan supaya menjadi game seperti itu. Oke, teman-teman langsung saja kita akan membuat gamenya, membuat project baru. Nah, di sini jika teman-teman belum mempunyai akun, nah, bisa nih untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, oke, karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan login saja. Nah, fungsinya apa sih kita atau apa ya, login atau membuat akun Construct ini? Nah, game menggunakan game engine Construct karena masih awal banget, jadi ini kosongan ya. Nah, di sini juga terdapat browse example jika teman-teman ingin membuat game seperti apa ya. Contohnya, nah di sini adalah banyak banget gamenya yang sudah dibuat menggunakan Construct. Nah, jika teman-teman ingin mencari referensi, nah dari sini nih. Oke. Atau mungkin dari eh, forum-forum mengenai Construct ini. Nah, langsung saja kita akan membuat project baru dengan cara, nah ini adalah tab menu Project New. Nah, di sini kita akan membuat game edukasi, yaitu game membuat suara hewan. Di mana nantinya kita akan mengenalkan hewan-hewan seperti kucing, sapi, dan lainnya dalam sebuah game. Nah, jadi untuk penamaan projectnya kita samakan saja yaitu game suara hewan. Ini, nah untuk ukurannya, jika teman-teman ingin membuat portrait atau landscape atau yang lainnya disesuaikan saja apa ya, sesuai keinginan teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan landscape saja dengan ukuran 854 dikali 480. Seperti itu kita buat. Nah,
Oke, nah di sini ini adalah tampilan awal jika kita sudah membuat project baru, di mana nah di sini ada sebuah tampilan layout yang nantinya kita jalankan jika sudah membuat game. Nah, di sini ada beberapa tab, di antaranya tab properties, terus project, dan layout. Nah, di mana di tab properties ini yaitu digunakan untuk mengatur dari objek-objek sprite, audio, ataupun lainnya. Nah, di sini adalah untuk mengatur yaitu size-nya, atau posisinya, atau ukurannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah tab menu, di mana terdapat banyak antaranya project, terus quick draw, terus view. Nah, tiga saja, terus akun, terus install sapp. Nah, ini bisa di export di dalam app gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam tab project ini yaitu berisikan sebuah project-project atau objek-objek seperti gambar, audio, sound effect. Nah, di sini teman-teman dalam menyimpannya. Jadi untuk mencarinya yaitu di tab project, dan selanjutnya yaitu di tab layers yaitu nantinya kan kita akan membuatnya, namun kita tidak menggunakan layer ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja. Dalam pembuatan game suara hewan ini, yang pertama adalah sebuah tampilan utamanya atau menunya. Dengan cara kita akan membuat objek sprite sebagai background dan lain-lainnya, yaitu dengan cara diklik atau double klik atau klik kanan. Nah, misalkan di klik kanan seperti ini, insert new object. Nah, ini banyak banget diantaranya yaitu tombol atau button. Oke, dari atas ini 3D kamera, 3D shapes, array untuk menampung data, binary data, clipboard. Nah, jadi di sini itu tidak hanya apa ya, kita memasukkan event atau kita menyalurkan logika kita, namun kita juga bisa nih, misalkan seperti yang saya katakan tadi ya, jika teman-teman suka ngoding, nah bisa juga codingannya itu dimasukkan ke dalam game ini, seperti itu. Nah, dimasukkannya itu lewat mana? Dari project. Nah, di project ini, nah, script. Nah, teman-teman misalkan ingin menambahkan script di JavaScript ataupun yang lainnya ya, ditambahkan melalui, nah ini, script, folder script. Namun kita tidak menggunakan script kali ini. Nah, langsung saja kita akan menambahkan background, yaitu dengan cara double klik. Setelah itu pilih sprite. Nah, kita kasih nama BG atau background. Seperti itu ya. Insert. Setelah itu kita tambahkan dengan cara memasukkan aset. Nah, berbeda dengan game engine Scratch yang pertemuan sebelumnya ya. Mungkin dari teman-teman yang sebelumnya ikut nih. Nah, tahu juga pastinya. Nah, dalam game engine Scratch untuk aset-asetnya itu sudah disediakan. Jadi jika teman-teman tidak memiliki aset, itu sudah ada. Namun dalam game engine construct ini, jika teman-teman tidak memiliki aset, ya harus buat terlebih dahulu atau mencari aset terlebih dahulu. Nah, kali ini saya sudah memiliki beberapa aset, yaitu diantaranya ada aset audio. Bentar ya, kita close. Nah, di sini ada aset gambar, yaitu gambar anjing, terus kucing, kuda, sapi, dan singa yang akan kita gunakan pada game kali ini nanti. Yang pertama kita akan menambahkan yaitu animal. Nah, ini adalah sebuah background yang akan kita gunakan. Klik saja, open, misalkan sudah, di close. Nah, setelah itu, nah ini kan belum sesuai nih ukurannya. Kita sesuaikan dengan cara ditarik ataupun mengaturnya sesuai posisi. Nah, di sini yaitu di tab properties untuk mengatur semua objek-objek sprite, background, ataupun yang lainnya. Nah, di sini yaitu mengaturnya lewat sini, di tab properties. Untuk posisinya kita atur menjadi 0, Z-nya juga 0 ya, karena atas pojok. Oke, maaf. Nah, di sini ya kira-kira seperti ini. Kita tarik saja untuk mengaturnya, namun oke, ini kurang presisi. Jadi kita akan mengubah layout-nya supaya sesuai dengan background-nya ini saja. Caranya yaitu
sebentar, ini ukurannya seperti kita samakan, kita copy di layout-nya ini, kita juga copy supaya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang tadinya itu ini panjang banget ya. Kita samakan supaya tampilannya itu tidak ada yang bolong. Misalkan di jalan kan, nah sebentar. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Namun jika kita tidak menyamakannya ya, oke kita ulang tadinya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah viewport, yaitu yang dimana layout yang akan ditampilkan saat dijalankan gamenya, yaitu garis-garis ini teman-teman. Jadi selain itu, misalkan teman-teman membuat backgroundnya seperti ini, nah nanti ini juga ikut tampil, jadi seperti ini. Nah, jadi agak terpotong seperti itu. Jadi viewportnya kita samakan saja menggunakan backgroundnya kita, yaitu dengan ukuran yang sudah ada. Nah, ini ukurannya kita copy saja. Terus di dalam tab properties layout-nya, view, nah viewportnya ini kita atur sesuai dengan background-nya seperti ini. Jika dijalankan maka tampilannya akan full. Nah, kayak kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menambahkan sebuah button yang dimana ketika button diklik itu akan menuju ke, nah, semisal buttonnya nanti kita klik itu akan menuju ke layout selanjutnya. Layout selanjutnya seperti itu. Nah, di sini kan kita baru memiliki satu layout dan event sheet ya. Nah, di event sheet ini yaitu gunanya untuk memasukkan mekanik-mekanik atau logika-logika yang kita gunakan dalam game kali ini seperti itu. Kita buat dulu sprite-nya atau buttonnya. Nah, di sini kita akan menggunakan button dengan nama mulai. Itu ini adalah nama buttonnya. Mulai kita taruh. Nah, kita sesuaikan kurang lebih di tengah-tengah sini dengan ukurannya agak besar sedikit ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk namanya kita ganti mulai juga karena yang tadinya itu pas penamaan yaitu di mana ya nah di bagian ini. Jadi namanya itu mulai. Jika teman-teman tidak menggantinya, nanti itu namanya adalah seperti ini. Bentar ya, jika kita tidak memasukkan nama, nah misalkan kita insert, nah akan tidak berubah karena tidak masukkan nama seperti itu. Kita hapus saja karena kita tidak akan menggunakan. Selanjutnya, oke ini sudah, kita akan menambahkan judul yaitu membuat apa ya, game mengenal suara seperti itu ya. Kita tambahkan objek teks, kita cari, nah ini teks, kita beri nama judul. Oke, kita klik di sini dulu, terus, nah di teksnya ini kita kasih atau kita ganti menjadi mengenal mengenal suara hewan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita atur untuk ukurannya, terus untuk font dari hurufnya ya, bisa banyak di sini sudah tersedia ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Mungkin jika ingin menggunakan fontnya, oke sebentar, sepertinya ada error ya. Kita klik lagi, kita ganti menjadi fantasi aja. Nah, oke, nah kurang lebih seperti ini. Untuk ukurannya masih belum terlihat, jadi kita besarkan kira-kira 35, maka terlalu besar. Nah, kita tarik ya supaya terlihat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita taruh di sini seperti itu. Terus untuk warnanya supaya terlihat kita ubah menjadi putih. Enter. Nah, seperti ini. Di sini center horizontalnya yaitu rata kanan kirinya, terus atas bawahnya vertikalnya juga center. Nah, jadi seperti ini kita tengahkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika kita jalankan hasilnya untuk tampilan menu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, maaf sebentar ya.
Nah, selanjutnya kan ini sudah nih untuk tampilannya. Nah, ketika tombol mulai ini ditekan, apa yang terjadi? Nah, masuk ke dalam event sheet. Di sini kita akan memasukkan sebuah logika di mana ketika tombol atau button mulai tadi diklik, apa yang terjadi yaitu kita akan beralih ke layout play. Nah, caranya kita buat dulu yaitu untuk layoutnya. Caranya yaitu di bagian folder, klik kanan, add layout. Nah, di sini kita tambahkan juga dengan add event sheet-nya sekalian. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nantinya event sheet-nya juga akan bertambah. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah gabungan layout 1 dengan event sheet 1, layout 2 gabung dengan event sheet 2. Seperti itu. Kembali ke event sheet 1. Nah, di sini kita akan menambahkan event di mana tombol button diklik akan berpindah. Caranya klik kanan add event atau dengan cara ini klik add event. Habis itu setelah itu kita pilih tombol mulainya. Nah, apa yang terjadi on clicked atau yang disebut jika diklik. Nah, jika diklik next. Nah, actionnya apa? Aksinya itu apa? Jika tombol mulai diklik, aksinya adalah sistem dari sistem ya. Go to layout, yaitu di mana akan beralih ke layout setelahnya. Karena kita sudah menambahkan, kita pilih ke layout 2. Nah, seperti ini, down. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita save terlebih dahulu dari sampai sini. Nah, di sini kita save. Karena awal, gimana ya, kita belum save dari awal tadi, kita jadi save terlebih dahulu. Mengenal suara hewan. Oke. Nah, itu coba kita jalankan apa yang terjadi. Ini adalah tampilan awalnya. Oke, maaf karena ini terdapat di layout 2 ya. Jadi yang ditampilkan yaitu adalah ini. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar dari awal walaupun kita membuka di event sheet 2, namun layout yang dibuka adalah layout pertama. Caranya adalah yaitu pada bagian properties ini masuk ke tampilan project properties view. Nah, di bagian first layout. Nah, ini kita pilih layout pertama, yang mana jika kita jalankan project, yang akan muncul pertama kali yaitu tampilan awal tadi, bukan dari tampilan yang sedang kita kerjakan. Seperti itu ya. Coba kita jalankan preview project. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Jadi, walaupun kita membuka di lembar kerja layout kedua, namun yang dijalankan yaitu adalah layout pertama karena kita sudah mengaturnya. Jika diklik, nah ini sudah berpindah ya, jadi sudah berfungsi kurang lebih seperti ini karena masih kosong, yaitu ya emang kosong karena kita belum memasukkan objek-objek lainnya. Oke, terus selanjutnya kita akan membuat button lagi, yaitu yang mana akan kita gunakan untuk kembali ke layout pertama atau tampilan menu ini. Caranya seperti tadi ya, double klik, kita pilih lagi button, kita kasih nama back atau kembali. Kita tambahkan, nah kita tambahkan di pojok atas ya, seperti ini kita ganti namanya back karena kita akan menggunakannya untuk kembali. Oke, kayaknya masih kecil. Nah, oke, seperti ini ya. Setelah itu kita akan menambahkan aksi di mana tombol back ini diketekan akan kembali ke layout pertama. Sama ya. Kita buka dulu event sheet yang kedua. Kita tambahkan add event, terus kita pilih yaitu, nah ini tombol back, misalkan diklik apa yang terjadi, actionnya kita tambahkan yaitu sistem go to layout, yaitu di mana, nah kita kembali ke layout pertama. Oke, kita klik, kita save, coba kita jalankan. Nah, kita klik, oke, sudah bisa ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tombolnya ya. Dari awal tampilan menu, misalkan diklik seperti ini. Nah, jika kembali akan kembali lagi. Selanjutnya, setelah kita menambahkan tombol ya, atau button untuk kembali ke tampilan menu, kita akan menambahkan objek hewannya. Caranya sama ya, kita menambahkannya yaitu dengan double klik, habis itu pilih sprite, kita kasih nama yang kita tambahkan hewan kucing.
Setelah itu, oke, klik di sembarang tempat di dalam layout. Setelah itu kita tambahkan gambarnya. Ini adalah gambar kucing. Nah, untuk asetnya teman-teman bisa cari sendiri ya, seperti itu. Jadi eh, ini teman-teman harus mencari untuk asetnya. Jadi tidak seperti Scratch yang sudah disediakan. Nah, ini kita atur untuk posisinya atau ukurannya ya. Kurang lebih kita kecilkan terlebih dahulu dengan cara ditarik dan tekan tombol Shift di keyboard teman-teman supaya tidak mencong seperti itu ya. Oke, kita tengahkan kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tambahkan 2 tombol lagi yaitu untuk previous and next, yaitu di mana nantinya ini kan banyak nih kucingnya, hewannya. Ada kucing yang di dalam aset tadi ya. Nah, ini ada kucing, anjing, kuda, sapi, dan singa. Nah, ini nanti kita akan scroll, yaitu di mana dari kucing akan berlari ke anjing, terus selanjutnya yaitu ke kuda, dan seterusnya sampai hewan eh sebentar. Dari hewan kelima tadi ya. Jadi kita akan menggunakan mekaniknya yaitu scroll seperti itu. Langsung saja kita tambahkan buttonnya. Kita kasih nama previous. Previous. Oke. Nah, di sini juga dirubah namanya pref begini saja. Nggak usah panjang-panjang ya. Nah, untuk ukurannya kita besarkan sedikit, kurang lebih segini. Oke, seperti ini aja. Kita tambahkan lagi tombol untuk next-nya. Kita tambahkan, kita kasih nama next. Oke, setelah itu jangan lupa untuk ganti namanya juga, yaitu adalah next, karena untuk tombol selanjutnya ya. Dan untuk posisinya, supaya sama ya. Ini kan untuk posisi X sama Z-nya, supaya sama, namun berbeda X-nya. X-nya yang next itu agak kanan ya, agak berbeda. Jadi kita akan samakan, yaitu posisinya dengan yang Z, yaitu 414. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, kita enter. Oke, untuk posisi ukurannya kita samakan dulu. Kita copy, nah kita samakan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Sudah sama untuk posisi Y-nya karena yaitu kanan kiri seperti itu. Oke, kita rubah lagi 414. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu ya, tampilannya seperti apa. Oke, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini belum bisa diklik, sudah bisa namun aksinya belum ada. Nah, kita akan menambahkan namanya juga, yaitu dengan cara menambahkan objek teks. Kita kasih nama kucing. Kucing, nama hewan kucing. Seperti ini aja, hewan kucing. Karena sudah ada, jadi tidak bisa ya. Kita taruh di atasnya, kita ganti namanya kucing. Setelah itu, nah kita ganti ini aja deh. Terserah ya untuk teman-teman misalkan sesuai keinginan untuk fontnya ataupun ukurannya ya. Untuk ukurannya 25, apakah kebesaran? Oh tidak, di sini. Oke, nah horizontalnya center, vertikalnya juga center. Nah, terus kita sesuaikan. Oke, jadi ini adalah hewan kucing ya. Jadi untuk namanya, misalkan dijalankan, nah sudah ada. Nah, setelah itu kita akan menambahkan objek dari hewan-hewan yang dari asetnya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan hewan anjing yang sudah ada ya tadi. Kita tambahkan seperti tadi kucing ya sama ya. Ini
Kita tambahkan juga. Nah, ukurannya kita sesuaikan kira-kira supaya hampir mirip ya dengan ukuran kucingnya. Setelah itu kita taruh di sini seperti ini. Nah, untuk penaruhan apa ya? Untuk tempat dari objek-objek lainnya, ini kan cuman masih panjang, kurang panjang nih dari layoutnya. Kita panjangkan terlebih dahulu dengan cara, nah ini size kita atur menjadi 1500 apa ya? Ya, lebarnya yaitu kita ubah menjadi 2500 supaya panjang ya, supaya cukup untuk hewan-hewan lainnya. Kita kecilkan lagi untuk nya yaitu 1000 saja. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Ini udah lumayan cukup panjang. Di sini kita tambahkan lagi untuk teksnya, kita copy saja, kita ambil, kita paste, kita ganti menjadi anjing seperti ini. Nah, oke. Untuk posisinya, kita sesuaikan posisi Z-nya juga ya. X-nya tidak usah. Nah, yang penting Y-nya kita samakan. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi objek hewan dari kuda. Oke, kita tambahkan. Kita kecilkan ukurannya, kita sesuaikan. Setelah itu kita tambahkan namanya juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita copy lagi. Kita paste dan posisinya yaitu tadi 46, berarti ini juga untuk posisi Y-nya adalah 46 supaya sama. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi kuda. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian event sheet yang dimana kita akan membuat supaya tombol ini bisa berfungsi. Namun sebelum kita tambahkan aksi atau eventnya, di sini teman-teman harus menambahkan behavior supaya tidak hilang dari objek button, back, previous, dan next-nya ini. Kita tambahkan yaitu behavior anchor supaya tidak hilang. Nah, yang fungsinya itu seperti misalkan di kapal-kapal seperti itu kan ada eh, jangkar. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak hilang seperti itu ya. Kita tambahkan untuk tombol back-nya juga. Kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke event sheet. Ya, ini. Di dalam event sheet ini kita akan membuat satu penampung, satu variabel untuk menampung dari bagaimana ya? Intinya itu lebih mudahnya, oke teman-teman hampir kelupaan. Nah, di dalam setiap objek ini, setiap objek hewan kucing, anjing, dan kuda, kita beri nama ID atau yang disebut instance variable. Nah, kita tambahkan dulu dengan nama, kita sesuaikan namanya kucing, oke kucing dengan initial value-nya yaitu 0 ya. Setelah itu untuk objek anjing kita juga sama dengan value-nya adalah 1. Setelah itu untuk yang terakhir adalah kuda dengan nama kuda dengan value-nya 2. Nah, oke, jadi seperti ini. Karena nanti kita akan menggunakannya sebagai apakah ID-nya itu 1, misalkan iya, akan ditampilkan kucing. Misalkan ID-nya 1, yaitu yang ditampilkan adalah hewan anjing. Dan jika ID yang dipanggil atau yang sama dengan global variabel yang akan kita buat nanti, nah yang ditampilkan adalah hewan sesuai dengan ID-nya. Di dalam event sheet ini kita akan membuat global variabel dengan cara klik kanan terus pilih add global variable. Nah, di sini kita mudahnya kita kasih nama urutan seperti ini aja dengan type number dan initial value-nya yaitu adalah 0 ya. Seperti ini kita klik oke OK, seperti itu. Nah, di sini sudah
Ada ya. Setelah itu kita tambahkan event baru, yaitu pertama adalah previous, di mana ketika, oke, kita next aja dari tombol next terlebih dahulu ya. Tombol next, di mana ketika tombol next ini ditekan, yang terjadi adalah kita menambahkan dari variabel urutan, yaitu kita tambahkan menjadi satu untuk isinya. Sistem pilih add to. Nah, variabel urutan value-nya adalah satu. Jadi ketika tombol next ditekan, isi dari variabel urutan ini adalah satu, 2, 3, dan seterusnya jika kita menekannya secara terus-menerus. Dan kebalikannya untuk tombol previous yaitu adalah dikurangin dengan cara jika tombol previous diklik, on klik ya, apa yang terjadi sistem subtract from, yaitu di mana mengurangin apa yang dikurangin dari variabel urutan dan dikurangin satu juga value-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk tampilan kucing, terus anjing, dan kuda. Caranya kita pilih objek kucing, terus ke bagian compare instant variable. Nah, kita samakan apakah nilai dari ID kucing ini tadi sama dengan urutan ini, variabel urutan. Jika iya, apa yang terjadi? Nah, kita samakan yaitu dengan urutan atau variabel urutan. Seperti ini ya. Gini. Jadi di sini apabila objek kucing ID-nya itu sama dengan isi dari variabel urutan, apa yang terjadi? Add action, pilih ke sistem, terus bawah kita cari scroll to object. Nah, ini. Nah, jadi untuk tampilannya kita akan scroll ke objek kucing. Oke, seperti ini ya. Dan nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk objek kuda dan anjingnya. Kita tambahkan untuk objek anjingnya, terus kita pilih compare instant variable, kita samakan juga dengan urutan. Oke, setelah itu kita scroll to menggunakan sistem aksinya, yaitu adalah kita akan mengarahkan tampilannya ke hewan anjing. Oke, seperti itu. Nah, oke, seperti ini ya. Yang terakhir adalah objek kuda. Kita buat perbandingan. Istilahnya seperti itu ya. Nah, perbandingan dari ID tiap-tiap objek hewan dengan variabel urutan yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, maaf. Urutan. Baik. Nah, yang terjadi yaitu scroll to hewan kuda. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Misalkan kita coba jalankan, jangan lupa untuk di-save ya setiap kita menambahkan event sheet atau menambahkan spread objek-objek yang kita tambahkan ke dalam game kita. Kita jalankan, coba ya. Nah, misalkan tombol next ditekan, nah kan bergulir nih, nah teman-teman. Jadi, nah seperti ini ya, fungsinya adalah seperti ini. Nah, sudah berfungsi nih untuk tombol previous-nya dan next-nya. Jika dari tadi kan awalnya kucing, misalkan ditekan akan berganti menjadi hewan anjing dan ditekan lagi menjadi hewan kuda. Jika teman-teman ingin menambahkan hewan yang banyak, oke, tinggal ditambahkan saja teman-teman seperti tadi ya langkahnya ya. Cuman yaitu berbeda objek seperti itu. Nah, di sini misalkan kita jalankan nih teman-teman. Nah, di sini kan awalnya kan seharusnya tombol previous ini kan tidak bisa diklik karena ini tampilan awal. Dan misalkan sudah sampai di objek kuda, nah tombol next-nya juga tidak bisa diklik atau tidak bisa ditekan. Itu caranya seperti apa? Kita akan menambahkan sebuah fungsi supaya tombol dari next dan previous itu tidak bisa ditekan ya. Yaitu dengan cara kita menambahkan di bawahnya get event, kita pilih tombol dari previous dulu, terus ini kita samakan juga compare. Oke, bentar ya, sepertinya ada yang salah. Oh bukan, caranya adalah kita menggunakan dari sistem. Nah, dari sistem
compare variabel ini ya. Nah, ini misalkan variabel dari urutan adalah kurang lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, berarti kita pakainya less or equal. Nah, kurang dari sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Add action, yaitu tombol previous-nya tidak bisa diklik. Nah, kita pilih action-nya, tombol previous, terus set enabled, kita pilih disable, karena tidak aktif seperti itu ya. Kita save, kita jalankan. Nah, di sini teman-teman tidak bisa diklik ya tombolnya ya. Nah, seperti ini. Namun, ini kan selamanya tidak bisa diklik, seharusnya bisa. Kita tambahkan lagi eventnya, sistem compare variabel urutan lebih dari 0. Nah, jika lebih dari 0, berarti kita aktifkan tombol previous. Seperti ini. Set enabled, kita ganti enabled. Seperti ini ya. Oke, kita save. Begitu juga dengan tombol next. Nah, karena kita adalah objek hewannya ada 3, berarti kita buatnya yaitu compare variabel urutan lebih dari sama dengan 3. Karena hewannya cuma ada 3. Nah, apa yang terjadi? Tombol next-nya tidak bisa ditekan. Misalkan isi dari variabel urutan itu sudah 3, karena ID dari hewan terakhir adalah 3, seperti itu. Kita set enabled, kita disable seperti ini. Terus kita tambahkan lagi sistem compare variabel urutan kurang dari 3. Kurang dari 3 ya, seperti ini. Kita tambahkan untuk next-nya bisa ditekan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita save, setelah itu kita coba jalankan. Nah, nah, misalkan diklik kan nambah nih. Nah, jadi di mana mekaniknya yaitu penjelasannya. Nah, lebih dari 0, misalkan isi dari variabel urutan lebih dari 0, maka tombol previous ini bisa ditekan seperti itu. Begitu juga dengan tombol next-nya. Coba kita jalankan lagi. Oke, untuk ukurannya seperti ini ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, misalkan kita jalankan, nah ini ya. Oke, sepertinya ini terlebih ya. Masih kelebihan yaitu 2. Ya, kita ganti juga menjadi 2. Oke, ini. Nah, oke. 1, 2. Nah, ini adalah gambar terakhir. Jadi, di mana jika gambar terakhir sudah tampil, tombol next tidak bisa ditekan. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan objek baru, yaitu objek audio, yang dimana di setiap hewan objeknya ini, dari kucing, anjing, dan kudanya, misalkan diklik akan menghasilkan suara. Dengan cara kita tambahkan objek terlebih dahulu, kita pilih audio, suara, kita ganti namanya menjadi suara supaya lebih mudah. Nah, di sini sudah tambah ya. Setelah itu kita tambahkan juga untuk inputannya yaitu dengan menggunakan mouse. Oke, langsung kita buat saja. Oke, kita kan sudah membuat nih. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu untuk sound-nya. Di sini kita tambahkan dengan cara klik kanan import sounds. Nah, di sini kita tambahkan dari aset yang sudah ada. Nah, kita yaitu akan ada 3 yaitu anjing, kucing, anjing, dan
Nah, ini live kita bisa right atau left ya, terserah kita akan menggunakan left. Nah, misalkan diklik, objeknya itu adalah yang pertama adalah kucing, oke, tambahkan. Nah, misalkan objek kucing diklik, apa yang terjadi? Add action suara. Nah, play. Kita akan play suara dari kucing. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita tambahkan juga untuk objek hewan, anjing, dan kuda. Oke, maaf. Salah sepertinya. Nah, ini mouse. Kita pilih on object clicked. Kita pilih anjing. Terus suaranya kita kasih dengan suara. Nah, ini suara anjing ya. Yang terakhir hewan eh, kuda. Dan kita tambahkan suaranya, kita play suara horse. Nah, seperti ini. Kita save, kita jalankan. Nah, maka akan keluar suaranya seperti itu, teman-teman. Ini adalah meong, suara kucing. Misalkan ke suara anjing. Oke, suaranya seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya kuda. Nah, oke seperti ini. Kita coba yaitu menggunakan preview project. Nah, ini adalah tampilan awal. Oke, seperti ini. Nah, namun ini ada hitamnya ini, teman-teman. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara view, terus redbox, aduh, mana tadi? View, redbox scale-nya ini kita matikan. Terus kita save, kita jalankan, maka akan tampilannya full seperti itu. Nah, seperti ini jadi full ya. Jadi yang tadinya hitam-hitam sudah tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup sekian teman-teman untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebih game mengenal suara hewannya seperti itu terlebih dahulu dan waktu akan saya kembalikan kepada Kak Danu. Silakan Kak Danu. Cek cek. Kak udah, apakah suara saya masuk? Masuk Kak Danu. Suaranya terdengar. Oke, oke. Tadi ya Oke. untuk materi dari Kak Uda tadi kita sudah praktek nih untuk bikin game langsung dengan Construct. Tadi kita bikin game untuk mengenal suara hewan. Jadi sebenarnya untuk pembuatan game tadi cukup simpel ya dari Kak Uda, tapi hampir mirip juga mungkin buat teman-teman yang sudah ikut webinar minggu kemarin dengan Scratch ya. Cuma ada beberapa fitur-fitur yang agak berbeda nih dari Construct dan juga Scratch. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, buat teman-teman yang masih belum paham nih atau ingin ditanyakan seputar pembuatan gamenya, boleh nih ditanyakan saat ini di sesi tanya jawab, boleh diketik di kolom chat teman-teman, atau boleh juga untuk raise hand nih. Jika teman-teman sudah raise hand, akan kami beri kesempatan untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi ada dua cara teman-teman untuk tanyanya ya. Jadi bisa disampaikan langsung aja diketik di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman, atau teman-teman bisa untuk raise hand. Jika teman-teman sudah raise hand, akan kami beri kesempatan nih untuk bertanya secara langsung ya. Tapi untuk menyalakan mikrofonnya, tunggu aba-aba dari kami terlebih dahulu agar webinarnya tetap berjalan dengan kondusif, teman-teman. Jadi silakan, ada dua cara tadi yang bisa teman-teman ikuti, bisa diketik di kolom chat atau bisa juga dengan raise hand dulu. Oke, sudah ada pertanyaan pertama nih dari Kak Bayu Arianto. Construct punya fitur buat player menyimpan kemajuan game atau high score-nya, Kak? Untuk oke langsung saya jawab ya dari pertanyaannya Kak Bayu Arianto. Jadi untuk di dalam konstruk itu fitur buat player menyimpan kemajuan game atau hex score-nya. Nah, untuk menyimpan hex score-nya yaitu di bagian ini tadi di bagian event sheet-nya ya untuk Kak Bayu. Nah, di mana kita harus membuat sebuah penampung yaitu istilahnya seperti global variable seperti itu dan atau mungkin dari objek eh, array data. Nah, untuk menyimpannya seperti itu ya. Dari pertanyaannya Kak Bayu seperti itu kurang lebih.
Oke, jadi jawabannya bisa ya mungkin untuk menyimpan daya skor tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Huda nih untuk cara-caranya untuk Kak Bayu Arianto. Selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Kak Randy Julian Rizky. Di mana nyari aset game yang gratis, Bang? Gimana nih Kak Oke, Huda mungkin cara nyari asetnya tadi oke, ya? ini ya, ini dari Kak Randy Julian. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus. Nah, jadi untuk mencari aset yang bagus atau yang gratis ya, nah, Kak Randy bisa nih nyari di browser di Google. Di antaranya yaitu di Freepik atau di eh, website-website gambar ya, seperti Freepik dan lainnya. Atau bisa juga nyari di Google. Banyak lah, pokoknya di Google yang free seperti itu. Tapi jangan sampai apa ya, menggunakan haknya orang lain seperti itu. Jadi cari yang free saja. Nah, untuk yang gratis itu di Freepik itu yang saya tahu ya, karena saya mencarinya kemarin aset-aset dari hewan-hewan ini yaitu di Freepik tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak Danu. Untuk Kak Windy ya. Oke. Oke. Untuk Kak Randy ya tadi ya. Oke, ini juga ada Oke. pertanyaan juga dari Kak Kusik Prasetyo. Ada kelas konstrak kah, Kak? Eh, gimana Kak udah? Oke. Dari Kak Gusik Prastio. Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, dari Game Lab juga ya, ini ada game, ada kelas kontrak ya. Jika Kak Gusik ingin belajar nih lebih lanjut tentang membuat game menggunakan konstruk. Nah, untuk kelasnya nanti akan disampaikan Kak Danu ya, link kelasnya. Jadi tetap ada nih dari Game Lab pastinya ada juga dari kelas konstruk seperti itu. Dari Kak Gusik. Oke. Oke, Kak Kusik ya. Jadi tentunya ada. Setelah ini akan saya kirimkan nih untuk link kelasnya setelah sesi tanya jawab biar teman-teman bisa fokus nanya dulu. Nanti akan saya kirimkan link kelasnya. Jadi Kak Kusik tinggal klik aja nanti langsung terdirect ke halaman kelasnya dan tinggal diikuti kelasnya nantinya. Oke, ini Kak Rahardi Andrianto. Hampir mirip dengan Makromedia atau Adobe Director ya. Tadi untuk mencari asetnya mungkin ya bisa di free pick dan lain sebagainya tadi ya. Oke, ya ya. Jadi Berarti untuk lebih mirip. asetnya juga bisa bikin sendiri untuk apa ya? Yaitu bisa bikin di Canva atau di Figma. Nah, itu banyak itu juga untuk membuat asetnya atau misal yang suka ngedit-ngedit nih jadi editor. Nah, Adobe Illustrator AI ya, itu juga bisa. Jadi teman-teman misalkan bosen mencari aset ya udah buat sendiri, tapi jangan sampai copyright seperti itu, teman-teman. Jadi usahakan membuat karyanya sendiri seperti itu. Oke, jadi tadi tambahan juga ya untuk Kak Randy tadi ya bisa bikin sendiri juga selain nyari di internet tadi di Freepik bisa juga bikin sendiri yang dijamin gratis asal jangan asal comot-comot aja nanti kena copyright. Oke, ada juga nih pertanyaan dari Kak Devina Indri Hapsari. Bisa dimasukin iklan di gamenya Kak? Oke, dari Kak Devina Indri Hapsari. Nah, untuk gamenya juga ya, ini bisa dimasukkan iklan ini. Kalau setahu saya ya, untuk memasukkan iklannya itu biasanya setelah kita publish di Play Store seperti itu. Jadi jika dalam pembuatannya kita udah goal, kita sudah jadi untuk gamenya, nah itu kan bisa dipublish tuh, dipublish di App Store atau Play Store seperti itu. Nah, nanti bisa ditambahkan iklannya juga. Seperti itu dari Kak Devina. Oke, jadi kuncinya bisa untuk diselesaikan dulu terus dipublish mungkin di App Store atau di Play Store. Setelah itu bisa untuk dimasukin iklannya supaya mungkin bisa untuk mencari dimonetisasi untuk gamenya. Oke, ada juga nih pertanyaan selanjutnya dari Kak Renanda Juliardi. Kak, bagaimana event sheet untuk exit game? Saya sudah build ke APK tapi tidak berfungsi. Saya memakai tab object plus close browser nih, Kak. Oke, ini adalah pertanyaan dari Kak Renanda Juliardi. Nah, bagaimana sih cara kita membuat event sheet untuk exit gamenya? Ini yang dimaksud, misalkan gamenya sudah jadi, terus kita publish atau bagaimana nih dari Kak Renanda? Game yang saya sudah buat ke APK tapi tidak berfungsi.
Kalau menurut saya ya, untuk membuat misalkan di-publish, misalkan di-exit game-nya. Nah, dengan cara seperti ini, misalkan ini sudah buat nih saya nih, ke bagian menu ya, setelah itu ke project. Nah, di sini banyak banget, yaitu misalkan di export. Nah, setahu saya kan misalkan untuk dibuat mobile, yaitu Android. Jadi kan kalau di Play Store atau App Store yaitu kan pakainya mobile ya. Jadi ekspornya yaitu ke mobile Android Cordova ini teman-teman. Atau misalkan di iOS, nah ini juga ya. Jadi ekspornya menggunakan dari yang sudah disediakan oleh kontraknya seperti itu. Kalau setahu saya ya dari Kak Renanda kurang lebih seperti itu. Oke, itu Kak Renanda. Apakah sudah terjawab atau mungkin ingin dikonfirmasi lagi nih seputar kendalanya, biar mungkin nanti bisa dibantu oleh Kak Uda dalam menjawab nih untuk Kak Renanda. Sepertinya sudah praktek untuk bikin gamenya ya, bahkan sudah dibuild ke APK. Oke, Saya sepertinya sudah sudah buat masih ada tambahan. Mungkin APK-nya. Kak Oh, Renanda jika berarti masih boleh dinyalakan mikrofon, mungkin jika ingin tanyakan secara lebih detail atau mungkin boleh sambil jawab juga nih Kak Samsul Huda. event sheet button exit. Oh, jadi misalkan oh gini. Untuk exit-nya itu misalkan kan itu udah di-build menjadi APK. Nah, terus untuk menambahkan dari button exit-nya. Berarti ya tinggal dibuka lagi untuk menambahkan tombol exit-nya itu ditambahkan ke dalam project-nya, yaitu dengan cara dibuka kembali foldernya, ditambahkan melalui event sheet seperti itu dari Kak Renanda ya, seperti itu. Jadi kan itu misalkan sudah dijadikan APK atau misalkan sudah dijadikan aplikasi, itu kan masih tetap bisa dibuka. Jadi project-nya seakan apa ya? Selamanya itu bisa dibuka, bisa ditutup lagi. Jadi misalkan nanti ada update terbaru atau ada fitur terbaru, nah itu bisa dibuka lagi untuk menambahkan atau mengupdate dari gamenya yang sudah dipublish tersebut. Seperti itu. Jadi masih bisa tetap ditambahkan ya dengan cara menambahkan event sheet baru atau menggunakan layout baru seperti itu dari Kak Renanda. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau sudah dibuat APK masih bisa diakses lagi di event sheet-nya ya, mungkin ditambahkan untuk ketentuan tombol button exit-nya. Seperti itu Kak Renanda Juliardi. Mungkin apakah masih ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup nih untuk Kak Renanda Juliardi juga teman-teman semuanya? Silahkan jika Oke, nah masih saya ingin tanya konfirmasikan. nih dari saya ya. Sebentar Kak Dani ya. Nah, untuk dari Kak Oke. Renanda nih. Nah, event yang digunakan itu event apa nih dari Kak Renanda untuk membuat button exit-nya? Misalkan nanti masih kurang jelas ya. Nah, jadi event yang digunakan itu yang seperti apa seperti itu? Oke. Object close browser. Oh, nah itu juga bisa nih kan di dalam game construct ini kan bisa untuk ditambahkan source code ya. Jadi JavaScript ataupun PHP ataupun eh, kode-kode untuk membuat game. Nah, itu kan banyak itu. Nah, jadi bisa ditambahkan. Nah, dengan cara tab object. Oke, nah, construct 2. Nah, untuk construct 2 fitur-fiturnya masih kurang ya menurut saya ya. Dan ini kan ada construct 3, yang di mana fitur-fiturnya itu sudah ada lagi nih teman-teman seperti itu. Nah, tapi perbedaan dari construct 2 dan 3 yaitu untuk construct 2 bisa dijadikan offline ya teman-teman ya. Oke. Oke, berarti seperti itu ya untuk Kak Rinanda. Mungkin dari Kak Danu bisa dilanjutkan kembali. Oke, seperti itu untuk Kak Renanda tadi mungkin bisa disarankan juga untuk update juga ya tadi ke konser 3 seperti itu. Jadi bisa nanti ditambahkan di event sheet-nya begitu ya Kak Huda ya. Oke, dari teman-teman lain sepertinya sudah tidak ada pertanyaan.
Kalau tidak ada update lagi nih, saya cek di kolom chat dan juga di tombol resen juga tidak ada antrian, jadi mungkin kita akhiri dulu untuk sesi tanya jawab di hari ini. Tadi ya menyambung juga untuk pertanyaan nih tadi dari teman-teman dari Kak Gusti Prasetyo buat ingin belajar konstruk di Gamelab Indonesia, kita ada kelas nih ya namanya belajar membuat game edukasi menggunakan konstruk. Jadi teman-teman, mungkin Kak Gusik dan juga teman-teman yang lain bisa ikuti dengan kelas tersebut. Caranya saya kirimkan linknya di kolom chat. Untuk di kelas tersebut kalian belajar apa aja sih? Tentunya kalian akan belajar banyak banget. Salah satunya adalah belajar dari awal, dari pengenalan konstruk hingga kalian praktek juga untuk membuat game edukasi nih menggunakan tentunya software konstruk. Nah, untuk teman-teman nih yang, mungkin pengguna baru dan baru daftar, akun di Gamelab Indonesia, bisa nih ikuti program juga untuk mendapatkan promo dari Gamelab Indonesia. Kita ada promo, namanya Sobat Baru, di mana teman-teman pengguna baru, di Gamelab Indonesia akan mendapatkan diskon hingga Rp50.000 untuk pembelian kelasnya. Jadi lumayan banget untuk beli kelas di Gamelab Indonesia bisa dapat diskon 50.000. Untuk cara pakainya saya kirimkan linknya di kolom chat. Selain promo tersebut tentunya masih ada promo lainnya, masih banyak juga teman-teman bisa ikuti untuk, caranya saya kirimkan juga link halaman promonya di kolom chat teman-teman. Oke, informasi tambahan juga nih mungkin buat teman-teman yang, mahasiswa dan bingung nih ingin ikut program MSIB, bisa ikuti program studi independen bersertifikat di Gamelab Indonesia. Kita ada program Web Full Stack Developer, di mana, teman-teman bisa nih untuk belajar high skill dan juga soft skill untuk, hard skill dan juga soft skill untuk menjadi seorang web full stack developer di masa depan. Untuk link cara daftarnya saya kirimkan juga di kolom chat teman-teman. Oke, itu dia terkait kelas dan juga promo di Gamelab Indonesia nih. Tadi kita sudah foto bareng sebelum, penyampaian materi dari Kak Huda. Saya ingin ajak teman-teman untuk foto bareng sekali lagi nih, setelah sesi penyampaian materi. Jadi untuk itu mohon sediaan teman-teman untuk buka kamera sebentar, kita foto bareng dulu. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3 bentar ya teman-teman, sepertinya tadi ke-mute nih untuk mic dari saya. Oke, saya hitung untuk foto bersamanya ya. 1, 2, 3. Lagi teman-teman, kita foto bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berfoto bersama nih, di webinar hari ini. Sambil saya informasikan juga jangan lupa untuk mengisi presensi. Cara mengisi presensi cukup dengan memberikan ulasan nih dari webinar Clue edisi 85 hari ini. Untuk berikan ulasan, silakan teman-teman bisa login ke akun gamelab.id kalian, pilih ke menu kontribusi, lalu cari di bagian kontribusi acara dan pilih webinar Clue 85. Langsung aja teman-teman bisa berikan rating bintang dan juga komentar ulasannya. Setelah itu, teman-teman bisa untuk submit atau send dari ratingnya teman-teman. Mohon untuk segera diisi teman-teman karena sertifikat akan kami terbitkan maksimal di hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Untuk caranya saya kirimkan di kolom chat ya teman-teman. Oke, mohon untuk diisi maksimal di hari Kamis mungkin ya teman-teman, karena di hari Jumat tanggal 9 nanti akan kami mulai terbitkan e-sertifikatnya, jadi supaya tidak sampai terlewat nih e-sertifikatnya, karena sayang banget jika e-sertifikatnya sampai terlewat. Oke, itu dia untuk cara mengisi presensi, boleh dicek di kolom chat teman-teman, boleh diisi juga untuk, presensinya, jangan sampai lupa. Nah, sambil teman-teman isi presensi nih, mungkin besok ya teman-teman pengen bikin salah satu aset game juga mungkin bisa dibikin juga, bikin sendiri tadi ya seperti yang disampaikan Kak Uda, bisa untuk belajar, bikin objek 3D nih. Besok kita akan belajar, langkah awal menguasai 3D modeling dengan Magica Voxel. Jadi besok kita akan belajar seputar dunia 3D modeling tentunya bersama Kak Sahid Malik Ibrahim. Jamnya masih sama di jam 2 sampai jam 3, untuk tanggalnya besok di hari Rabu tanggal 7 Juni. Untuk pendaftaran saya kirimkan di kolom chat, teman-teman. Oke, itu dia untuk pendaftaran webinar Clue edisi ke-86 besok yang bisa teman-teman ikuti, sudah saya kirimkan di kolom chat juga teman-teman, bisa dicek ya. Untuk link secara mengisi presensi juga sudah saya kirimkan, boleh dicek teman-teman, jangan sampai lupa nih.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak Samsul Huda atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga dapat menjadikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan hari ini dapat menambah ilmu dan juga skill sekalian di masa depannya. Saya Danu Alfandi, mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari kami pada sesi hari ini. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.